Jadinya mesti tahu sebenarnya. Kita flashback ke belakang. Almarhum ini suka main ke gunung-gunung besar yang orang jarang huni atau orang jarang jalan di daerah hutan tersebut. Orang bilang nih hutan jalan. Itu udah jam 12 lewat. Karena kondisi waktu itu udah dibawa tidur aja karena udah ngantuk kan banget di jalan. Itu mobil goyang. Itu segoyang-goyangnya mbak, goyang parah. Itu Maksudnya goyang yang kayak mau turun ke bawah gitu. Kayaknya karena kondisi mobil tuh kayak begini. jadi kayak menukik. Kayak menukik tapi nggak terlalu, tapi kayak mobil ini kayak mau turun padahal udah di rem tangan. Sama mamaku dipegang rem tangannya. Astagfirullahaladzim. Itu mobil itu kayak ada yang goyang. Oke, jadi gini mbak, Ustaz ini papa ini suka main-main ya ke gunung-gunung, kayak gunung-gunung yang memang orang itu jarang ada yang main di gunung tersebut ya, bukannya untuk pendakian atau enggak. Ini gunung-gunung yang memang zona merah. Zona merah itu yang memang gunung dilarang, betul. Hanya yang sepengetahuan aku ya, di gunung itu yang biasa dibuat untuk latihan Kopassus, Kopasga, gitu-gitu. Dia itu zona merahnya karena memang masih banyak binatang-binatang buas, masih banyak memang jalur belum dijalurin untuk jalur manusia atau jalur kendaraan gitu. Bapak itu suka main ke tempat-tempat seperti itu. Bang Ray tahu nggak sih tujuan dari almarhum sering main ke tempat sebetulnya gini ya, kalau zamannya aku karena memang kan beliau kan ngajak aku ini kan waktu kecil ya, waktu kecil dan kondisi memang ya namanya kecil, tapi kan flashback di otak ini kita masih ingat, di story itu masih ingat yang kejadian inilah. Jadi beliau itu pernah ngajak dia sering lah yang ke Gunung Jawa, tapi aku gunungnya itu nggak tahu namanya. Aku hanya yang di Kalimantan, yang mungkin di Kalimantan ada gunung yang memang itu zona untuk orang-orang latihan aja sih gitu, dan itu tidak ada jalur mobil man, sama sekali. Itu rawa-rawa, itu pohon-pohon besar, dan aku waktu itu sampai daerah sana itu jalan kan waktu itu aku sore ya, nyampe itu setengah 8 sudah sampai di pertengahan ya, nggak tahu itu jarak sampai lokasi itu berapa lama lagi, tapi setengah 8 itu udah kayak jam setengah 1 malam. Itu setengah 8 dengan kondisi yang tidak jalan mobil, tapi betul. Bang Ray sama keluarga naik mobil. Innova sih, kan naik mobil Innova, nggak apa-apa ya nama ini ya. Nah Innova karena pada zaman itu kan kita ada sosial media pet ya, mungkin masih ingat ya pet. Aku mau update status tapi jaringan udah nggak ada, jaringan udah nggak bakal bisa karena dalam hutan ini udah hutan banget mbak, udah parah, hutan parah ini. Setengah 8 dan beliau ini turun dari mobil karena mobil nggak bisa jalan mbak. Mobil stuck, ada batu besar, nggak tahu batu, pohon lah. Itu yang menutupin pelek kanan depan untuk nggak bisa jalan, stuck, kayak kekunci gitu, gitu. Di situ mamaku mulai panik, udah balik aja. Ini udah nggak logis. Ini tuh kita tengah hutan, kalau ada ular atau apa, udah kamu diam, nanti saya yang tolong. Tahu-tahu ini jam setengah 8, almarhum keluar mobil dengan kondisi sarung di bawah, dirobek belah dua, ditaruh tangan kiri, ditaruh di tangan kanan. Itu apa maksudnya? Nggak ngerti aku ngelihat kalau karena waktu itu yang megangin sarungnya aku sama Mbak Teteh, dirobek belah dua sama beliau, yang satu ke tangan kiri, yang satu ke tangan kanan. Katanya sih kalau ada binatang atau gimana bisa nangkis. Infonya begitu kalau kata mama. Jadi kalau dia mau gigit atau apa, itu tangan kan tebel, jadi bisa buat nangkis atau nggak masuk langsung ke daging gitu bahasanya. Dengan keadaan seperti itu apa yang bapak lakukan, yang almarhum lakukan? Itu ya nggak tahu dia minta pertolongan ke siapa. Di situ nggak ada rumah, nggak ada penduduk, nggak ada apa sama sekali. Ya sudah, itu waktu berjalan cepat ya mbak ya, sampai setengah 12 malam
Begitu mama zikir Dalam mobil. Dalam mobil mbak, dalam jam 12 lewat kalau nggak salah ya. Waktu itu aku pakai jam Casio gitu kan. Itu udah jam 12 lewat. Karena kondisi waktu itu udah dibawa tidur aja karena udah ngantuk kan banget di dalam. Itu mobil goyang. Itu segoyang-goyangnya mbak, goyang parah. Itu Maksudnya goyang yang kayak mau turun ke bawah gitu. Karena kondisi mobil tuh kayak begini. jadi kayak menukik. Kayak menukik tapi nggak terlalu, tapi kayak mobil ini kayak mau turun padahal udah di rem tangan. Sama mamaku dipegang rem tangannya. Astagfirullahaladzim. Itu mobil itu kayak ada yang goyangin. Ini ada suara macan gede banget. Nauzubillah min dzalik mbak. Itu macan gedenya nauzubillah min dzalik. Ini aku ngendus ya maksudnya. Abang bangun. Cuma kunci pintunya. Dia naik di atas Macan itu. Nggak tahu itu macan, nggak tahu itu jaguar, nggak tahu apa sih, nggak ngerti deh. Itu putih belang. Itu naik di kap Kijang Innova aku di depan. Cuman lewat turun lagi. Saat itu bapak belum balik. Kagak balik bapakku. Nggak pulang sumpah sampai jam 1. Tontonnya selesai, itu kan kejadian berarti salah satu. Tontonnya bapakku balik jam 1. Kayak nggak ada salah kan. Maafin ya lama. Soalnya nggak ada ini. Hah? Itu kemana? Nggak tahu, nggak ngerti. Mamaku udah. Mamaku udah berantem besar lah di situ udah kayak. Kamu lantarin anak ini kita mati di dalam ada hewan buas. Kamu nggak tahu tadi udah aman itu. Katanya udah itu teman dia bilang teman. Dengan santainya sih. Iya, dengan santainya dia datang itu pucuk jam 1 udah teman. Kita teteh aku Adikku mati ya di dalam mobil tuh. Mikir mamaku gini mbak, itu hewan. Ini mamaku bawa anak 2. Pasti itu hewan ngincar. Ya minimal 1 ya namanya. Makanya disuruh pegang tangannya. Makanya aku karena bangun karena memang pegang gagang pintu. Takutnya dia ngamuk gitu. Karena udah kenceng banget. Itu depan mata persis sampai kursi mamaku tuh ke belakangin gitu. Namanya takutnya dia ngancurin kaca atau gimana. Tapi aku dengan santainya udah nggak mau, itu teman katanya. Teman maksudnya teman. Kamu itu dari mana tadi gitu? Ya udahlah, perdebatan dia. Mobilnya nyala nggak? Lanjut perjalanan. Taunya di dalam itu di rumah. Di dalam hutan. Di dalam hutan ada rumah. Masuk akal nggak? Memang rumah ada kandang kambing, kandang ayam gitu. Dan itu rumah cuma 1, nggak ada lagi rumahnya. Ada penghuni? Ada 1 orang tua. Jadi rumah itu yang dituju? Iya, dan orang itu nggak ada lampu, nggak ada apa. Aku makanya heran, dia pakai obor. Bau masuk ke rumah itu bau minyak tanah, bau minyak obor. Bau banget, minyak tanah itu bau banget deh. Maksudnya sampai kamar mandi, sampai aku tuh, ya ini airnya ini udah nyatu semua minyak tanah nih kayaknya. Karena bau banget, udah bau minyak tanah karena nggak ada listrik. Ya mau listrik gimana itu aja perjalanan. Kita perjalanan ke dalam aja itu bisa. Berarti kita kalau dari sore nyampe itu jam, kita kan lamanya karena ditinggal ya. Kalau estimasi itu bisa 6-7 jam. Berarti karena kan aku nyampe itu jam 3. Sampai di rumah tersebut. Sampai di rumah jam 3 lewat, udah mau hampir subuh. Kalau nggak ajar aja nggak kedengeran kok dia. Nggak ada. Yang dilakukan di rumah itu? Nggak tahu itu siapa, nggak tahu. Tapi Bang Rek turun dari mobil? Turun, kita istirahat di situ. Ada kamar 1. Kamar, kursi yang zaman dulu. Masih orang-orang Belanda gitu. Nah, ada kambing. Kayak ada kehidupan gitu. Tapi itu tengah hutan. Kayak ada kehidupan, maksudnya kok bisa sih? Ini manusia hidup sendiri, bagaimana? Ternyata ada istrinya di kamar, tapi nggak keluar. Oh, suami istri mereka. Suami istri, namanya aku sebutin aja ya, nggak masalah ya. Yes. Bapak Gani ya, panggilannya. Tapi sudah tua. Ya kalau aku lihat sih umuran lah 90-an, udah tua banget sih. Karena bongkok.
nggak bokok banget, cuman kelihatan nggak bokoknya kalau di tidur, nggak ada kipas, nggak ada apa, tapi kita bisa tidur sampai pagi bangun. Berarti gitu Bang Ray bareng keluarga sampai langsung tidur. Iya. Tidak ada kegiatan Nggak apa-apa. ada kegiatan apa-apa. Ini yang aku rasain, yang aku pernah ngelihat dari mata kepala aku sendiri, yang almarhum pernah ngajak dengan kondisi itu. Pagi tidur, aku bangun dong, namanya anak bocah. Mau tahu di tempat apa sih? Di situ ada kali, bukan kali sih, lebih kayak kolam. Kalau kali banyak ya. Kolam itu isinya ikannya segede ini. Di kolam itu. Iya, segede tongkat ini. Itu ikan apa? Nggak masuk akal, nggak ngerti. Itu ikan sama kayak 3 kali badannya bayi. Itu gedenya nauzubillah min dzalik. Cuma seekor itu. Ada 3. Sama-sama gede. Semua gedenya semua segitu. Dan itu ikannya nggak jalan, nggak apa, udah di situ aja. Jadinya saya disuruh megang dan saya disuruh mandi di situ sama marhum. Mamaku nggak mau karena mamaku lagi mens dan teteh juga nggak mau takut. Dan aku sama adikku yang dicelemin di situ dengan kondisi dari pala. Ya karena kan aku niatnya pagi itu mau mandi kan, tapi malah dimandiin di situ. Mandi dan aku harus megang ikan itu. Dan ikan itu nggak gerak apa-apa. Tapi hidup. Dibilang hidup, tapi aku pegang. Ya bener ikan, gimana ikan sih? Ada sisiknya gitu. Aku pegang. Tapi aku takutnya dia menggigit. Namanya lebih gede dari aku kan. Ini kan gede banget. Ini ikan apa kan? Ini ikan katanya baik. Ikan baik, nggak gigit. Kayak gitu. Namanya masih kecil kan. Oh iya, dipegang sekali 2 kali. Nggak diguyur, nggak apa, jadinya kepala aku ditekan ke bawah biar tenggelam semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dinaikin lagi. Ketiga kali adikku sampai nangis juga karena takut nggak ikan segede itu atau gimana. Takutnya ngegigit. Ya mungkin bisa aja adikku ditelan hidup-hidup sama itu ikan. Karena ikan sama dia aku sama. Badannya besarnya. Itu gurunya papaku. Yang mana? Bukan. Abah ini gurunya papaku yang di Kalimantan. Oh, tuan rumahnya. Tuan rumahnya. Tuan rumah yang jadinya beliau ini tuh terkenal di situ, tapi buat pejabat aja. Buat pejabat. Ya, ini percaya nggak percaya, Mbak ya. Almarhum ke situ. Jadi seperti berguru dan mencari ilmu gitu. Jadinya almarhum sama ajudannya suka ke situ, suka nginep berempat berlima waktu itu. Almarhum sering ke tempat itu, setahu katanya sih sering, katanya sering. Jadi kalau beliau ini kan suka keluar kota, jadi kalau Kalimantan pasti ke situ, pasti. Jadi dia ini setiap daerah kayak Jawa, pasti dia ini ada orang tuanya lah ya, misalnya orang tuanya bukan orang tua asli ya, orang tua yang dipanggil orang tua yang digurukan lah misalnya. Kalau kita zaman orang dulu tuh orang yang diminta nasihat lah gitu-gitu. Gimana sih solusinya, gimana sih, tapi orang yang melebihi kapasitas manusia gitu. Tapi Bang Ray ini pertama kali diajak ke tempat ini? Sebelum itu aku suka ke gunung, tapi nggak pernah yang sampai sedetail itu yang namanya mandi. Itu hanya naik, tapi nggak, ini tuh rumah nggak ada samping kiri kanan hutan aktif, zona di situ sudah ada larangan loh, zona merah. Di situ ada lambang TNI, ada lambang Kopassus ya. Terus dia bisa hidup di situ? Ngerti. Otomatis ya dari cara makan apa segala macamnya. Jadinya kalau aku cerita nih ya, sehabis almarhum meninggal ini, dia itu kayak reinkarnasi. Siapanya? Orang tuanya ini. Taunya orang tuanya itu Abah. Abah yang tadi memakai topi koboi. Iya, tapi mukanya beda. Yang aku lihat di rumah sakit, ya masa sih aku kan Mbak. Tapi itu Abah yang dimaksud sama almarhum. Yang di rumah dalam hutan dan yang di rumah sakit dengan memakai topi koboi itu satu orang yang sama. Mukanya beda.
Tuh, coba logis gak? Kenapa Bang Ray bisa memprediksi itu orang yang sama? Mamaku yang kasih tahu. Dan papaku yang mau meyakinkan kalau itu Abah. Ya memang itu Abah. Ya kamu percaya aja itu Abah. Dia bilang gitu. Abah apa sih? Kamu nih kadang suka nggak masuk akal. Kamu tuh kalau ngomong yang masuk akal gitu. Ya memang kenyataan itu Abah. Yang nggak bisa diapa-apain lagi itu Abah. Yang suka aku komunikasi, aku hubungin itu beliau. Orang tua di dalam hutan nggak ada jaringan, megang handphone kok bisa? Emang ada komunikasi? Dia harus jalan jauh berjam-jam keluar. Ya nggak mungkin lah, nggak masuk akal loh. Nggak masuk di pikiran manusia tuh, logis nggak ada. Selesai dari situ kita ngambil kalau diceritain sebetulnya panjang banyak dari gunung, tapi kan yang lebih yang bikin aku merinding itu di situ karena lihat macan, ikan sebesar badan manusia yang nggak masuk akal gitu. Ada satu pertanyaan. Tujuan Bang Ray dan adik tadi dimandikan apa nih? Katanya sih biar kalau bahasa orang tua tuh katanya biar aku nih bisa juara, bisa juara kelas lah ya. Maksudnya dibantu otaknya tuh pinter lah gitu. Bahasanya kalau udah mandi di air itu anak-anaknya juga nggak tell me ya waktu pada kondisi di situ tuh ya infonya sih begitu. Nggak tahu itu secara spiritual betul. Cuman kan aku nggak tahu niatnya almarhum itu mau kemana gitu. Selesai dari situ aku selesai, ini kita balik ke Abah yang tadi aku info. Abah ini di waktu papa meninggal hanya dia orang yang setiap hari ke kuburan papaku. Setiap hari. Posisi Abah ini memang tinggal di Jakarta. Nggak tahu tinggal di mana. Mama bilang sih katanya terakhir itu di Bogor. Dia udah tinggal di Bogor. Di Bogornya itu di kalau nggak salah gunung apa ya, nggak tahu. Dia terakhir tinggal di sana. Cuma sekarang udah meninggal. Orangnya sudah. Jadi semenjak kejadian papa meninggal, dia itu meninggal 2 minggu sesudahnya. Tapi 2 minggu sesudahnya itu beliau itu per 2 minggu itu ke kuburan papaku terus. Walaupun sudah meninggal. Enggak, jadinya sebelum meninggal, jadi jenjang waktu, 2 minggu lebih ya, hampir 3 mingguan. Semenjak papaku meninggal di hari itu, dia seminggu full setiap hari ke kuburan, kasih muka. Ada yang melihat kedatangan Abah? Iya, karena kan kita ada banyak kebersihan. Satu, orang-orang kebersihan itu udah tahu papaku siapa, jadinya beliau ini kan suka bantu, jadinya setiap hari kuburan dibersihin. 1 minggu sesudah itu pun dipasang keramik langsung. Keramik dibagusin lah ya, walaupun katanya jangan nanti tanahnya rongsok gitu-gitu, tapi mau dibagusin karena beliau ini kan ibarat kata udah ngasih rumah ibadah di situ, di daerah situ lah ya, anak sholat maghrib dan lain-lain. Abah ini infonya setiap hari sampai jenjang 2 minggu, setiap hari, setiap malam, setiap jam 9, jam 11 itu beliau nginep sampai tidur di kuburan pernah. Bukan tidur di samping kuburan ya, kan tanah. Tidur di dekat kuburannya almarhum yang ada kayak pendopo gitu. Oh, karena ada semacam pendopo dibuatkan di situ. Abah itu umur kalau waktu itu terakhir 98 kan udah 2 tahun lagi 100 kan, Pak. Udah tua lah ya, maksudnya dengan umur segitu kok ya dengan energinya dia bisa aktivitas kayak umur ya 50, 60 ya. Mungkin kalau umur segitu kan kayaknya udah jompo ya Pak ya, kita bilang ya. Kalau menurut penjaga makam nih, apa yang dilakukan Abah di situ? Ya Abah duduk mendoain beliau, duduk aja kayak duduk sambil bersila pakai kardus. Beliau sampai subuh Abah ke masjid, terus masjid tidur lagi. Pada waktu dia nginep ya, pada waktu dia nginep masjid tidur di pendopo itu. Besoknya malamnya dia ke situ lagi. Dan itu 2 minggu betul-betul. Setiap hari. Waktu 3 minggu beliau dinyatakan meninggal. Keluarga Bang Ray tahu kalau Abah meninggal? Ada yang info, kalau nggak salah ajudannya papa itu Abah meninggal. Keluarga Bang Ray sempat melayat? Waktu itu jadi gini, rancut dengan tempat tinggal beliau sih. Kok ini bisa tahu infonya dari siapa? Dari mana itunya? Taunya beliau ini ke gunung tapi pas disamperin sama ajudannya pun itu salah alamat, aneh gitu, kayak aneh gitu. Ternyata tidak di situ. Ternyata tidak di situ, kayak nggak ada yang tadi kenal.
beliau nggak ada yang kenal. Tapi dapat kabar abah meninggal Iya, gitu ya. dari orang kampung yang, jadi gini, jadi papa kan suka nemenin, pasti kan punya kontak daerah sini, punya kontak. Karena setiap beliau kan kadang beliau nitip mobil jalan kaki ke daerah gunung itu kan naik motor. Jadi itu kadang punya kontak. Itu abang meninggal di Bogor gini. Tapi warga yang telepon tersebut dihubungin nggak bisa. Kayak cuma sekali aja. Jadi kayak mengabarkan itu goib gitu Iya, kan. kayak telepon itu kayak bukan manusia gitu, tapi dihubungin langsung nggak aktif. Kayak udah nggak aktif terus nomornya sampai seminggu depan nggak aktif dihubungin lah. Terus kita mau minta tolong sama siapa? Ya mungkin nekat ajudannya, udah kita mungkin ke gunung ini aja. Terus dicari nggak ada yang ke niau beliau. Jadi sampai sekarang nggak pernah lagi ada kabar tentang abah. Nggak ada pernah. Jadinya pernah sekali-kali mamaku tuh disamperin di jalan di pasar. Sejak kejadian beliau, Neng, sehat. Oh, ada yang menegur. Ada yang menegur di pasar. Neng sehat. Itu waktu itu di daerah Fatmawati, pasar Bencit ya. Kalau nggak salah sih yang jual karpet, ada yang nyamperin dia, orang tua, jenggotan, Neng sehat. Iya, astagfirullahaladzim, iya pak sehat, alhamdulillah. Iya udah sehat ya, biar anak-anak pada sehat. Udah gitu, jalan lagi. Nggak tahu itu siapa, yang dibilang sih jelmaan. Disinilah mbak, aku ini kan lagi bandel-bandelnya. Ini aku ceritain tragedi aku ya. Demen ilmu-ilmu tekbal. Karena waktu itu kan aku suka berantem. Dulu tuh zaman aku tuh 1 lawan 1 partai. Jadi dilihatin banyak orang, di tongkrongan ini. Dulu kan anak ninja 2,5 kan. Jadinya nggak suka sama ini partai, kita gulat 1 lawan 1. Gitu, ya kalau udah bilang nyerah udah dipisahin gitu. Lagi demen-demennya nih tekbal. Kepikiran nih, aku kan dulu punya tekbal. Apa gua ambil ya?